Shalom untuk kita semua. Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita tertulis dalam Yakobus 1 ayat 5. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yang menjadi tema dalam renungan kali ini yaitu jadilah orang Kristen yang berhikmat. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nats ini kita diajak dalam satu tema, yaitu mintalah hikmat yang daripada Tuhan. Mengapa sebenarnya hal ini sangat perlu untuk dilakukan? Apa makna hikmat itu sebenarnya? Hikmat adalah suatu hal yang tidak dapat dibayar dengan apapun, sehingga tidak semua orang mampu untuk berhikmat. Salah satu yang kita dapat teladani sebagai orang yang berhikmat yaitu Salomo, di mana dia adalah salah seorang raja yang terkenal dengan hikmatnya yang tidak tertandingi oleh siapapun. Sehingga dengan ini sebagai orang Kristen, sudah sepantasnya lah kita menjadi orang yang berhikmat seperti yang diteladankan oleh Salomo. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita saat ini, pasti kita sering salah melakukan kehendak, karena sebenarnya kita tidak paham apa yang sebenarnya diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Kita sering mengandalkan pikiran dan kekuatan kita dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan kita sering tidak mendengarkan suara hati kita yang mengajarkan kita tentang suatu kebenaran. Sebenarnya dalam menjalani kehidupan ini, kita pasti selalu dituntun Roh Kudus dalam melakukan sesuatu. Namun sebenarnya semuanya tergantung kepada kita, mau atau tidak mendengarkannya. Orang yang cenderung memelihara Roh Kudus atau mendengarkan suara hatinya akan mau melakukan segala yang diperintahkan Roh Kudus. Dan inilah juga yang disebut dengan orang yang berhikmat. Karena orang yang berhikmat adalah orang yang berjalan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus dan mampu menimbang segala perbuatan yang baik dan yang jahat. Terkadang di berbagai situasi kita juga sering selalu menggunakan akal kita saja, tanpa kita pernah meminta kepada Tuhan untuk diberikan hikmat kepada kita untuk dapat membedakan mana sebenarnya tindakan yang baik di hadapan Tuhan dan mana yang tidak. Sehingga banyak dari kita yang menjadi merasa sombong karena dia berpikir bahwa yang dimilikinya adalah milik dia sendiri. Saudara yang terkasih, selalulah ingat bahwa sebenarnya orang yang berhikmat adalah orang yang cenderung menganggap semua yang terjadi adalah kehendak yang baik yang Tuhan lakukan kepadanya. Sedangkan justru sebaiknya orang yang tidak berhikmat pasti menganggap hidupnya tidak adil dan pasti tidak berpengharapan. Melalui nats ini kita diajarkan agar dalam menjalani hidup ini selalulah hadapi dengan pikiran dengan hikmat yang daripada Tuhan yang diberikan kepada kita. Hikmat ini sangat penting karena dengan hikmat yang dari Tuhan kita dapat mengerti bahwa sebenarnya Tuhan itu adil. Karena orang yang berhikmat selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ingatlah, orang yang berhikmat selalu dipenuhi Roh Kudus. Tuhan selalu mendengarkan setiap orang. Untuk itu, setiap manusia pasti pernah merasakan jatuh bangunnya kehidupan ini. Sehingga dengan ini kita dimintakan agar memiliki hikmat untuk memahami apa yang terjadi dalam hidup kita dengan baik dan selalu mengandalkan dan mengikuti jalan Tuhan dan berpengharapan hanya kepada Tuhan.
dan selalu percaya bahwa setiap orang memiliki masalah yang tidak sama, namun memiliki satu solusi yang sama, yaitu dengan hikmat yang daripada Tuhan. Sebab itu, mintalah hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kita merasa bahwa hidup kita ini lebih berarti. Dan dengan hikmat itu, jadilah manusia yang memiliki iman kepada Tuhan, bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti halnya teladan yang diberikan Raja Salomo yang memakai hikmatnya dengan baik untuk memerintah rakyatnya. Demikianlah kita sebagai orang Kristen, jadilah orang Kristen yang berbahagia.